warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ardi Official. Jadi adik-adik, gimana kabarnya untuk hari ini? Tetap semangat ya. Nah, di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang tema 1 dengan pembahasan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Silakan adik-adik dibuka tema 1 subtema 2 di halaman 52. Oke, sebelum itu kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Oke, baik adik-adik. Nah, sekarang adik-adik perhatikan gambar si Udin berikut ini. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Nah, di sini ada 2 ilustrasi ya adik-adik. Ini gambar yang paling atas. Nah, adik-adik di sini disuruh menjelaskan apa sih yang terjadi dari pertumbuhan si Udin ini. Adik-adik bisa nggak sih ini? Bisa kira-kira apa enggak ini menjawab pertanyaan ini? Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah adik-adik. Nah, saat bayi Udin belum bisa berjalan, lalu Udin tumbuh dan bisa merangkak. Kemudian Udin bisa berjalan. Jadi makna dari ilustrasi gambar yang pertama itu adalah saat bayi Udin belum bisa berjalan, lalu Udin tumbuh dan bisa merangkak. Kemudian Udin bisa berjalan. Ini menandakan bahwa Udin tersebut mengalami pertumbuhan. Nah, sekarang adik-adik kita lanjut ke ilustrasi yang kedua. Di ilustrasi yang kedua, adik-adik bisa nggak sih menebak ini si Udin lagi ngapain dan ini si Udin lagi ngapain? Ya, pinter. Nah, ini yang Udin ini sedang minum susu, kemudian yang ini dia sedang makan nasi dan semacamnya. Oke, apa sih makna dari ilustrasi tersebut? Nah, saat kecil Udin hanya minum susu. Kemudian setelah tumbuh besar, Udin bisa makan sendiri. Yang dimakan itu ada nasi, lauk pauk, dan minum air putih. Itu adik-adik ya, jadi bisa paham. Oke, kita lanjut adik-adik. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita akan bahas tentang wawancara menggunakan kata-kata yang tepat. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi. Jadi silakan adik-adik yang gak ada di buku tema bisa dicatat ya adik-adik ya, biar nambah pengetahuan adik-adik. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi. Sebelum melakukan wawancara, buatlah daftar pertanyaan dulu. Daftar pertanyaan dapat dibuat dengan panduan saat melakukan wawancara. Nah, jadi wawancara ini kalau kita sering lihat ya, ada orang bertanya sama orang lain dengan beberapa pertanyaan, itu disebut dengan wawancara. Kita kan sering nih adik-adik ya, sering melihat di TV itu ada talk show dan semacamnya, itu ada tanya jawab, itu disebut dengan wawancara. Adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan sebuah informasi. Nah, tapi adik-adik sebelum kita melakukan wawancara, adik-adik harus menyiapkan pertanyaannya dulu. Jadi adik-adik tulis dulu pertanyaannya ya, apa yang mau ditanyakan kepada orang yang kita wawancarai. Nah, adik-adik nanti bisa ya mempraktekannya, bisa bertanya kepada orang tua adik-adik atau teman adik-adik ya. Oke, kita lanjut. Gerak kuat dan lemah dalam sebuah tari. Gerak kuat adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Gerak lemah merupakan gerak yang dibawakan dengan pelan dan lemah lembut. Anggota tubuh yang dapat digerakkan yaitu
kepala, tangan, dan kaki. Ini dicatat adik-adik ya. Ini dicatat ya. Jadi dari ini dicatat, kemudian yang ini dicatat ya. Oke. Contoh gerak kepala yaitu menoleh, mengangguk, menggeleng, dan mendongak. Ya, jadi bisa menggerakkan sendiri ya. Jadi menoleh ke kanan dan ke kiri, mengangguk ke atas ke bawah, menggeleng kanan kiri dengan cepat, kemudian mendongak. Oke. Contoh gerakan tangan, ini gerakan tangan ya adik-adik. Gerakan tangan yaitu melambai, ini dicatat juga. Melambai, merentang, mengangkat tangan, dan melenggang. Nah, ini gerakan melambai tangan, kanan dan ke kiri. Nah, ini merentangkan kanan, merentangkan tangan ya, diluruskan seperti ini. Kemudian ini gerakan mengangkat tangan, diarahkan ke atas ya. Ini dicatat adik-adik tapi tidak perlu digambar. Oke, jadi contoh gerakan tangan yaitu melambai, merentang, mengangkat tangan, dan melenggang. Masih ingat Kak tadi gerakan kalau gerakan kepala yaitu menoleh, mengangguk, menggeleng, dan mendongak. Ada 4 lah adik-adik ya, diingat-ingat. Kemudian gerakan tangan yaitu melambai, merentang, mengangkat tangan, dan melenggang. Juga ada 4. Melambai, merentang, mengangkat tangan, dan melenggang. Nah, sekarang gerakan kaki adik-adik yaitu berjalan, berjinjit, jalan di tempat, dan meloncat. Ingat dicatat ya. Yaitu gerakan kaki ada 4 juga, yaitu berjalan, berjinjit, jalan di tempat, dan meloncat. Ini gerakan mengangkat kaki ya ketika berjalan ya adik-adik ya. Ini berjalan di tempat, kakinya diangkat tapi tidak perlu berpindah. Itu namanya jalan di tempat. Mengangkat kaki lalu meletakkannya. Kemudian gerakan meloncat. Nah, gerakan meloncat adik-adik sudah tahu dan sering mempraktekkan. Kemudian gerakan melangkah atau berjalan. Nah, adik-adik kita masuk ke penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Oke. Kita akan mempelajari penjumlahan bersusun dengan teknik menyimpan. Ini dicatat ya adik-adik. Susunlah bilangan yang akan dijumlahkan dengan tepat. Bilangan-bilangan dengan nilai tepat yang sama harus diletakkan sejajar. Bagaimana sih bentuknya? Ya oke, kita lihat aja ya adik-adik ke prakteknya. Oke, ini dia adik-adik. Penjumlahan mulai dari angka pada tempat satuan. Perhatikan contoh berikut. Oke. 2156 ditambah 1227 sama dengan. Bagaimana sih caranya? Pertama kita tulis dulu seperti ini. Jadi angka yang bilangan yang paling depan kita taruh yang di atas dulu, yaitu 2156. Kemudian angka yang belakang kita taruh di bawahnya, yaitu 1227. Nah, bagaimana cara menaruhnya? Nah, adik-adik ingat, adik-adik harus perhatikan syarat ini. Nah, yaitu angka paling belakang harus lurus. Jadi 6 harus lurus sama 7. Ini harus lurus adik-adik ya. Jadi yang paling belakang ini kalian harus luruskan. Kemudian tinggal kita ngikutin yang angka depannya ya. Jadi yang paling belakang harus lurus dulu ya, baru di depannya diluruskan, di depannya lagi diluruskan, dan seterusnya. Kemudian cara menjumlahkannya dimulai dari angka paling belakang, yaitu dimulai dari 6 dan 7. Jadi untuk melakukan penjumlahan itu dimulai dari angka yang belakang adik-adik. Jadi diurut dari belakang, 6 tambah 7, kemudian 5 tambah 2, kemudian 1 tambah 2, dan 2 tambah 1. Oke, baik, kita menghitung saja adik-adik ya. Jadi dimulai dari satuan nih. Satuan itu kan 6 dan 7, itu disebut dengan satuan. Baik, yaitu 6 ditambah 7 itu hasilnya adalah 6 ditambah 7 itu sama dengan 13. Nah,
Adik-adik, yang ditulis itu hanya angka belakang, yaitu 3. Kita tulis 3. Satunya kita simpan di atasnya 5 ya adik-adik ya. Jadi kalau hasilnya dua angka seperti ini, yaitu 13, 14, 15 dan seterusnya, pokoknya dua angka, maka yang ditulis itu yang belakang kita taruh sini 3 ya. Kemudian satunya kita taruh di atasnya 5, artinya disimpan ya adik-adik ya. Dan disimpan satu di tempat puluhan, jadi ditaruh di atasnya 5. Simpanan plus puluhan, simpanan ditambah puluhan ditambah puluhan. Jadi kita ulang lagi adik-adik. Jadi di sini ada 3 susun nih. Berarti 1 tambah 5 tambah 2. 1 tambah 5 itu adalah 6. 6 tambah 2 itu adalah 8. Paham? Oke, kalau itu kita lanjut ya adik-adik. Karena di sini angkanya cuma 1, maka dia langsung ditulis 8. Nah, kan nggak ada simpanan karena dia cuma 1 angka. Selanjutnya 1 di ratusan ya adik-adik ya, ratusan tambah ratusan ya ini ya. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. 1 angka maka langsung ditulis, berarti dia tidak punya simpanan. Kemudian ribuan ditambah ribuan. Mana yang ribuan? Yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 3. Karena nggak lebih maka tulis saja 3 ya adik-adik. Kalau terakhir sendiri lebih adik-adik maka langsung ditulis semuanya. Kalau ada lebih, contoh umpamanya ya ini 13 nih yang ini, maka langsung ditulis ini 13 ya. Oke. Kalau nggak apa-apa nanti adik-adik bisa ditanya ya, atau diulangi lagi ini videonya biar lebih paham. Jadi hasilnya 2156 ditambah 1227 itu sama dengan 3383. Paham dari sini? Lanjut. Oke, cobalah menyelesaikan perhitungan ini dalam waktu secepat mungkin. Berapa adik-adik? Saya kasih waktu 5 detik. 1 2 3 4. Terus selesai. Oke adik-adik. Kalah cepat dong. Berapa sih nilainya ini angka? Ini bilangan kalau ditambah berapa sih? Ada yang sudah dapat apa enggak nih? Ayo cepat. Ada yang sudah dapat apa enggak nih? Oke, kalau gitu kita coba aja berapa sih hasilnya ini. Coba ya kita bandingkan ya sama punya adik-adik ya. Yep, ini dia hasilnya. Loh, bagaimana bisa dapat seperti ini Pak? Nah, oke saya contohkan. 4.399 ditambah dengan 3.706, maka hasilnya adalah 8.105. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya seperti ini adik-adik. Ini saya sudah punya angka yang tadi, yaitu 4.399 dengan 3.706. Nah, sekarang kita akan menghitung penjumlahannya. Ini berapa sih penjumlahannya? Oke, adik-adik sekarang 9 tambah 6. Berapa adik-adik? 9 tambah 6? Ayo hitung. Ya, 15. Saya tulis di sini adik-adik ya. 9 tambah 6 sama dengan 15. Oke. Ini kan udah 15 nih adik-adik ya. Oke, ini kan 15 adik-adik ya. Jadi kita tulis saja di sini. Karena tadi kalau ada dua angka, maka yang ditulis yang belakangnya saja 5. Kemudian satunya kita simpan di mana? Di atasnya 9 yang di depannya. Oke. Sudah adik-adik? Oke, sekarang berarti penjumlahannya adalah, berarti sekarang penjumlahan yang kedua itu adalah 1 ditambah 9 ditambah 0. Berapa? 1 tambah 9 10. 10 tambah 0 sama dengan ya tetap 10. Nah, karena dia angkanya 2 lagi, dua angka, maka yang kita tulis adalah angka yang di belakangnya, yaitu adalah angka 0, 1,
Satunya kita simpan lagi di atasnya angka 3. Paham dari sini? Oke, kalau gitu kita lanjut sekarang adik-adik. Nah, sekarang kita punya lagi 1 ditambah 3 ditambah 7 sama dengan berapa? Yuk. 1 tambah 3 itu adalah 4. 4 tambah 7 itu adalah 11. Siapa yang paling cepat? Ya. Oke, 11 adik-adik. Ada 2 angka lagi, maka kita tulis yang belakang. Yang belakang berapa di sini? 1. Nah, satunya kita simpan di atasnya 4. Oke. Berarti sekarang yang terakhir penjumlahannya adalah 4 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan berapa? Yuk, cepet. Iya, hasilnya adalah 8. Nah, maka kita tulis kasih titik dulu ya adik-adik. Kemudian kita tulis agak sulit ya kalau pakai komputer. Iya, 8 105. Ya adik-adik ya, itu adalah hasil perhitungan kita. Oke, adik-adik pasti sudah pintar dong ya. Oke, kalau gitu adik-adik sudah paham, kita lanjut dong. Nah, ini dia tugas kalian. Ayo lakukan wawancara singkat tentang masa balita kepada orang tuamu. Lihat buku tema halaman 53. Bukan halaman 53 adik-adik. Di situ sudah ada keterangannya adik-adik ya. Adik-adik bisa dibaca sendiri. Jadi sekarang adik-adik harus mewawancarai. Siapa yang harus diwawancarai? Orang tua kalian atau nenek kakek kalian ya, pokoknya yang ada di rumah ya, yang tahu tentang masa-masa kecil adik-adik atau masa balita adik-adik. Nah, bagaimana maksudnya nih? Seperti ini ya, saya kasih contohnya adik-adik ya. Jadi adik-adik buatlah 5 pertanyaan sesuai dengan yang di buku tema tentang masa balita atau masa kecil kalian. Kemudian tanyakan ke orang tua kalian untuk mendapat jawabannya. Contoh nih Dik, contoh nih saya contohkan nih. Adik-adik nanya nih, Mama atau Ayah, ini berat badan saya waktu kecil berapa? Gitu. Atau Ayah, saya dulu lahirnya di mana? Di rumah sakit, di dukun, atau lahir di rumah gitu ya. Itu salah satu contohnya adik-adik. Dan banyak lagi pertanyaan yang bisa adik-adik tanyakan. Namanya, aku dulu suka makan apa gitu ya. Itu ditanyakan ya adik-adik. Ingat 5 pertanyaan. Nah, pertanyaannya ini ditulis di buku kalian dulu ya. Jadi ditulis dulu, kemudian adik-adik tanyakan ke orang tua kalian. Nah, jawabannya juga ditulis di buku. Kalau sudah ditulis di buku, seperti biasa adik-adik tuliskan di link tugas yang saya sediakan. Di mana? Di Google Classroom seperti biasa. Oke adik-adik, saya kan adik-adik cukup ini aja untuk tugas hari ini. Tugasnya ada di link ya, jadi adik-adik bisa lihat linknya ya. Oke, mungkin sampai di sini aja. Jadi kita ketemu lagi di next time dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat. Jangan lupa kalian wajib subscribe ya adik-adik ya. Tolong di subscribe channel saya. Thank you, saya Yunus video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.